One Piece chapter 1120 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece chapter 1120. Kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opplers sekalian. One Piece chapter 1120 mendapatkan judul Atlas, di mana judul kali ini didedikasikan untuk Atlas yang mengorbankan dirinya agar Thousand Sunny bisa meluncur ke lautan. One Piece masih melanjutkan perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato masih berada di distrik Kibi. Dia bertemu dengan Denjiro yang saat ini diangkat menjadi daimyo distrik Kibi. Dia menangkap anak-anak yang telah melempari Boba Yamato dengan batu menggunakan jaring, dan Denjiro sudah siap untuk menghukum mereka. One Piece chapter 1120 diawali dengan catatan dari editor. Masa lalu para jenius. Diperlihatkan kilas balik yang terjadi 26 tahun yang lalu di Panghaza. Pada saat itu, banyak hutan hijau dan pohon palem mengelilingi fasilitas Panghaza. Pantas saja ketika Kizaru pertama kali mengunjungi Pulau Egghead, yang saat itu masih dipenuhi dengan salju, berkomentar jika iklim di Egghead berbeda 180 derajat dengan iklim di Panghaza. Dua pria sedang berbicara di pintu masuk Panghaza. Vegapunk dengan dua naga miliknya dan Clover. Clover ingin meminta bantuan dari Dr. Vegapunk. Dia pun berkata, "Tolong Vegapunk, ayo kita lakukan penelitian tentang abad kekosongan bersama-sama. Di dunia ini ada kegelapan yang sangat dalam yang terabaikan. Jika aku melanjutkan penelitianku, aku akan membutuhkan pengetahuan dari bidang studi lain." Vegapunk dengan santainya menjawab, "Seperti yang kau lihat, aku sudah menjadi ilmuwan pemerintah. Aku tidak bisa membagi-bagikan data begitu saja. Berapa kali kau tertangkap? Kau benar-benar dipantau. Kau tahu mengapa mereka membiarkanmu hidup, bukan? Mereka membiarkanmu bebas agar mereka bisa membasmi kaki tanganmu. Mundur sekarang juga. Kau tidak akan pernah bisa mengukur kebaikan dan kejahatan di masa lalu." Mendengar penolakan Vegapunk, Clover langsung tertunduk lesu. Sembari duduk, dia lalu menceritakan masa lalu kelamnya pada Vegapunk. "Di masa lalu, aku melihat seorang pria dengan nama Di terbunuh tepat di depan mataku. Dia adalah orang yang tumbuh bersamaku sejak aku lahir. Dia adalah kakak laki-lakiku. Nama asliku adalah Chlayom Di Clover," ucap Clover. Yap, masih belum jelas bagaimana pelafalan dan penulisan nama dari Profesor Clover dalam versi bahasa Inggrisnya. Namun dari kanji Jepangnya dapat dilafalkan sebagai Kurau Di Kaloba. Atau bisa jadi Oda ingin menuliskan nama Clover seperti ini, Cloud Di Clover, dimana jika disatukan akan memiliki arti awan, mirip seperti nama Goldie Roger, yang jika disatukan akan menjadi kata gold alias emas. Selain itu, nama Kurau juga digunakan oleh Oda sebagai salah satu nama kota di Pulau Zu, yaitu kota Kurau. Kemudian diperlihatkan panel kecil dari momen di mana saudara Clover dibunuh. Clover mengatakan dia hanya temannya untuk bertahan hidup. Clover melanjutkan pembicaraannya sambil menangis. "Pada hari itu aku berbohong untuk bertahan hidup. Di dunia ini, apakah adil untuk dibunuh? Ketika kau menyandang nama tertentu sejak kau dilahirkan, ada sejarah yang terus-menerus dihapus tanpa ada yang tahu," teriak Clover. Vegapunk sempat terkejut mendengar perkataan Clover, namun dia membalikkan badannya sembari berkata, "Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Aku akan melupakan percakapan ini sekarang." Saat Vegapunk berjalan ke dalam Panghaza, Clover mengatakan sesuatu lagi. "Vegapunk, aku akan menyelesaikannya. Tunggu saja. Aku bisa mendengar suara yang datang dari masa lalu," tutup Clover. Scene berpindah ke 22 tahun yang lalu. Vegapunk dan Caesar menerima berita bahwa Ohara dihancurkan oleh Buster Cold. Caesar mengatakan dia ingin melihat pembantaian itu secara langsung, sedangkan Vegapunk terlihat sedih. Sepertinya mereka akhirnya memberatkan arkeolog Clover. Setelah kejadian ini, tidak akan ada lagi orang yang akan meneliti tentang abad kekosongan. Sungguh cara yang patut dicontoh, ucap Caesar. Setelah itu, Vegapunk mengunjungi Ohara. Adegan ini terjadi sebelum kilas balik yang kita lihat di chapter 1066 ketika Dragon muncul di Ohara.
Vegapunk saat itu sedang berdiri di tepi danau Pulau Ohara, sembari melihat poster buronan dari Nico Robin kecil. Dia berpikir, seharusnya ada cukup waktu bagi Clover untuk melarikan diri dari insiden Buster Call tersebut. Namun ketika Vegapunk menyadari banyak sekali buku-buku di dalam danau tersebut, Vegapunk langsung menangis sejadi-jadinya. Kau bermaksud mengatakan padaku bahwa kalian semua mati demi meninggalkan buku-buku ini untuk generasi mendatang? Betapa bodohnya. Siapa di dunia ini yang memiliki tekad kuat untuk mewarisi semua penelitianmu? Kembali ke masa sekarang, pesan Vegapunk pun berlanjut. Zeff dan Patty mendengarkan pesan di Bharati. Tequila Wolf juga diperlihatkan, di mana penjaga sedang mencambuk para tahanan. Di Egghead, Robin sangat terharu saat mendengarkan pesan Vegapunk. Dia menutupi matanya dengan tangannya. Seorang pernah berkata, "Aku bisa mendengar suara dari masa lalu. Sejarah diwariskan oleh para pemenang. Suara-suara yang kalah yang telah tenggelam sangat samar. Namun, di atas semua pengorbanan itu, kebenaran yang ditemukan sekarang telah disampaikan kepada dunia," ucap Vegapunk. Pindah ke area Lab Phase, Zoro dan Jinbe sekarang sudah berada di Thousand Sunny. Zoro terlempar jauh akibat serangan Zoro, tapi dia berhasil kembali. Zoro kesal karena mereka tak kunjung menggunakan Coup the Burst untuk meluncur ke lautan. Karena si kuda tua itu pasti akan segera kembali dan menyerang mereka lagi. Ternyata yang melarang mereka untuk meluncur adalah Lilith. Dia berkata, si kuda liar itu mungkin saja kembali, tapi tidak berarti tidak. Aku mengerti bahwa kapal ini memiliki peralatan akselerasi yang memungkinkannya untuk terbang sejauh 1 km. Tapi jika si kuda tua itu memperlambat sedikit saja kecepatan lajunya, jarak proyeksi horizontal akan memendek, angin mengarah ke utara, angin penarik akan menurunkan daya angkat. Jika perhitunganku benar, kapal tidak akan bisa mencapai laut dan akan mengalami kerusakan besar, kecuali kakek itu bisa diatasi, teriak Lilith sembari memperlihatkan hasil perhitungannya di sebuah kertas. Di sisi lain, Gorosei no Shuro sedang berlari kembali ke arah kapal Thousand Sunny dengan posisi sudah siap untuk menebas menggunakan pedangnya. Tiba-tiba Atlas muncul dan memukul Lilith hingga tidak sadarkan diri. Serangan Atlas menghantam Lilith di lantai Sunny. Seluruh kru topi jerami terkejut dengan perbuatan Atlas. Usopp bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Tapi Atlas hanya diam saja. Atlas kemudian mematikan perangkat di kepala Lilith. Dia menyentuh kepala Lilith dan kita mendengar suara klik. Yok menyadarinya. Sinyal Lilith hilang, jadi sekarang hanya Atlas yang tersisa, ucap Yok yang menginformasikannya pada para kakek Sugiono. Atlas berbicara dengan Nami dan yang lainnya. Atlas berkata, "Tolong jaga Lilith, aku akan menghilangkan rintangan kalian." Yap, ternyata Atlas ingin mengorbankan dirinya agar kru topi jerami dapat melarikan diri dari area Lab Phase. Lalu kenapa dia harus membuat Lilith pingsan? Yap, karena Lilith adalah satelit Dr. Vegapunk yang paling tidak tegaan dan penyayang. Pasti dia tak akan mengizinkan Atlas untuk mengorbankan dirinya jika dia tahu rencana Atlas. Di sisi lain, Nami meminta Zoro untuk memasukkan Lilith ke dalam dek kapal, karena mereka akan terbang dan Lilith dalam posisi tak sadarkan diri. Atlas langsung terbang menuju ke arah Gorosei no Shuro. Melihat hal itu, Jinbe langsung siap dengan kemudi kapal dan meminta untuk segera meluncur. Chopper mempertanyakan keputusan Jinbe. Namun Jinbe mengatakan jika mereka terlambat untuk mengambil keputusan, maka mereka akan menyesal. Zoro langsung meminta Brook mengaktifkan Coup the Burst. Siap. Coup the Burst, teriak Brook. Shuro berlari kembali ke arah Thousand Sunny, tapi Atlas terbang dan menangkapnya. Shuro memotong salah satu tangan Atlas, tetapi dia masih menangkapnya. Kemudian Atlas menggunakan Dome Shoes dan jetpacknya untuk mendorong Shuro keluar dari area tersebut. Ketika Thousand Sunny lepas landas menggunakan Coup the Burst, pesan Vegapunk kembali terdengar. Aku berdoa agar siaran ini telah ditransmisikan dengan aman hingga saat ini. Dan kemudian berpindah ke pesisir timur laut dari Pulau Egghead. Para kru angkatan laut sangat syok. Mereka pun berkata, apa yang sedang terjadi? Vice Admiral Hound, babi hutan raksasa, ular, burung, robot. Aku tidak tahu.
Tak ada yang memberitahuku tentang ini, jawab Vice Admiral Hoon. Emmet berbicara kepada Luffy. Dia sangat bersemangat melihat robot itu. Aku senang bertemu denganmu lagi, Joy Boy, ucap Emmet. Luffy bingung dan melihat sekeliling mencari siapa yang berbicara dengannya. Emmet bereaksi lucu. Emmet berkata, aku berbicara kepadamu. Kau harus pergi dari sini. Musuhmu adalah musuhku. Aku senang bisa bertarung untukmu lagi, Joy Boy. Luar biasa, jadi kau bisa berbicara, teriak Luffy. Joy Boy dalam bahaya, aku akan melindunginya, ucap Emmet. Dory memerintahkan krunya untuk bersiap berlayar. Brogy bertanya kepada Luffy apakah benda itu salah satu dari mereka. Dia bilang dia akan melindungi Joy Boy. Siapa itu? Tanya Luffy yang kebingungan. Dia bilang apa? Kami tidak mendengar apapun, teriak Brogy. Apa? Benarkah? Balas Luffy yang juga kebingungan. Sehingga dapat dipastikan jika komunikasi antara robot kuno dan Luffy terjadi melalui Voice of All Things. Sama seperti kasus Sunisa dan Momonosuke. Pesan Vegapunk kembali terdengar. Aku berdoa agar siaran ini telah ditransmisikan dengan aman hingga saat ini. Valkyrie dan Jupiter berdiri tepat di hadapan robot kuno. Mereka berniat untuk menghancurkan Emmet agar siaran film panas milik Dr. Vegapunk bisa segera dihentikan. Di atas salah satu kapal milik Angkatan Laut, Vice Admiral Bluegrass yang masih menjadi bocil FF memerintahkan para Kroco untuk menembakkan meriam ke arah kapal raksasa Elbaf. Siap, jawab para Kroco Marine. Pesan Vegapunk kembali berlanjut. Sejarah harus dilihat secara multilateral. Aku berharap aku punya lebih banyak waktu, tapi ada orang-orang yang tidak bisa dihentikan lagi. Jupiter yang kesal dengan ocehan Vegapunk langsung bergegas untuk menyerang robot Emmet. Di sisi lain, Emmet mengangkat tangan kirinya dan akan melepaskan serangan, mirip dengan pose Rocket Punch Mazinger. Mata Sanji dan Franky berbintang-bintang ketika melihat pose yang sedang dilakukan oleh Emmet. Mereka sudah tak sabar dengan apa yang akan ditembakkan oleh si robot. Tetapi karena tubuhnya terlalu tua, serangan itu tidak keluar. Luffy, Sanji, dan Franky sangat kecewa. Senjata dari 900 tahun lalu, tentu saja dia tidak akan bisa menggunakannya lagi, ucap Franky. Jupiter menggigit sebagian tubuh Emmet. Satu lengan Emmet dimakan habis. Emmet menggunakan lengan lainnya untuk menahan Jupiter. Tetapi Saturn melompat melewati Jupiter dan kemudian melompat ke kapal Elbaf. Saturn melihat Kuma dan Bonnie. Para raksasa menahan Saturn agar dia tak merusak kapal mereka. Ternyata Saturn ingin menghabisi Kuma dan juga Bonnie. Jika Bonnie lolos, maka seluruh pasifista berada di dalam kendalinya. Dan Saturn tak ingin itu terjadi. Pindah ke Thousand Sunny yang terbang di langit. Sanji melihat Sunny dari kapal Elbaf. Nusjuro menyerang Atlas. Tidak kusangka kau mengorbankan dirimu, tanya Nusjuro. Tidak, ini disebut pelayanan, balas Atlas. Kemudian Atlas meledakkan dirinya sendiri. Setengah wajah Nusjuro terhempas dan hancur. Dalam halaman ganda terakhir yang menakjubkan dari chapter ini, diperlihatkan berbagai adegan yang membagongkan, sementara pesan Vegapunk terus berlanjut. Aku ingin punya lebih banyak waktu untuk melakukan penelitianku, tapi ada yang sudah tidak bisa dihentikan. 25 tahun yang lalu, bajak laut Gold D. Roger dan krunya akhirnya mengelilingi seluruh dunia. Sebuah prestasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Thousand Sunny terbang menuju laut, mendekati kapal Elbaf. Usopp dan Chopper menangis untuk Atlas. Kita bisa mencapai laut, teriak kru topi jerami. Sialan Atlas, kau tidak bisa melakukan itu, ucap Usopp. York memberitahu 5 kakek Sugiono bahwa sinyal Atlas telah hilang. Sekarang satu-satunya Dr. Vegapunk di dunia ini adalah aku, teriak York. Nusjuro dengan setengah wajah hancur berkata, tidak, belum. Stella yang tidak bisa berhenti mengoceh, tambah Saturn. Tentu saja, ucap Jupiter. Kami akan mengakhirinya segera, tutup Valkyrie. Jupiter dan Valkyrie menyerang Emmet bersama-sama untuk menghentikan siaran. Emmet ada di depan mereka. Banyak asap keluar dari lengannya yang hancur. Au, aku sudah tua renta.
Jadi, ini adalah waktu yang tepat yang kau bicarakan, Joy Boy. Maka aku akan menggunakannya sekarang, ucap Emmet. Pesan Vegapunk berlanjut, Zazaza, yang berarti mereka pasti sudah mendengar suara masa lalu yang tidak diubah. Dalam panel sebelum terakhir dari chapter ini, diperlihatkan Vegapunk berbicara dalam film panasnya. Dengan kata lain, aku yakin kalian semua telah menyadari ini juga. Ini yang aku yakini akan terjadi di masa depan dunia. Pindah ke Impel Down di panel terakhir chapter ini. Para tahanan terkejut dengan bagian terakhir dari pesan Vegapunk. Hah, apa dia mengatakan? Goldie, teriak para tahanan. Orang-orang terkejut ketika mengetahui ternyata Roger punya inisial D. Hal itu terjadi karena orang-orang hanya tahu nama lengkap Roger adalah Gold Roger, seperti tertulis dalam poster buronannya, dan bukan Goldie Roger. Selain itu, para tahanan yang diperlihatkan adalah tahanan yang berumur sudah tua. Sepertinya mereka adalah musuh-musuh Roger yang seangkatan dengannya. Kemudian apa yang akan digunakan oleh Emmet dan apa kata itu yang dimaksud olehnya? Tujuan Emmet saat ini adalah bertarung melawan para Kurosei agar Luffy bisa melarikan diri dari Pulau Egghead. Emmet sudah usang dan tak bisa memaksimalkan kekuatannya. Apakah dia akan meledakkan dirinya untuk bisa menyelamatkan Luffy? Jika skala ledakannya dapat mencapai energi pembangkit Egghead yang berisi Mother Flame, sudah dapat dipastikan Pulau Egghead akan hancur lebur. Yap, pada awal bulan Juli ini terdapat wawancara dengan editor One Piece yaitu Anayama. Dia mengatakan jika Oda sedang menyiapkan satu lagi hal membagongkan di akhir arc Egghead. Apakah hal itu berhubungan dengan hancur leburnya Pulau Egghead akibat robot Emmet yang meledakkan dirinya? Pada akhir One Piece chapter 1120, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Minggu depan One Piece akan tampil di sampul WSJ dan mendapat color spirit untuk merayakan ulang tahun ke-27. Yos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1120. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.